La. Okay. And yo, what's up guys? So welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin dan here we go. Highlight daripada Apple event kemarin yaitu iPad mini. Yes, karena setelah 5 generasi ya kalau nggak salah ya, iPad akhirnya berganti wujud menjadi lebih modern, lebih keren, lebih industrial. Dan gue penasaran banget pengen unboxing karena baru aja nyampe. So, guys langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, first of all, gue dapet ini dari GoPhone guys, karena mereka sekarang udah nyetok lengkap iPad mini generasi ke-6 ini dari yang 64GB sampai ke 256 dari Wi-Fi ke seluler, semua ada di GoPhone. Jadi cek aja nanti linknya gue akan taruh di bawah. Oke, sip. Yang ini adalah versi 64GB, warnanya adalah si Space Gray. Gue zoom sedikit biar kalian bisa lihat ya lengkapnya. Kodenya adalah MK7M3ZP. Yes, 64GB, 6th generation Wi-Fi. Dan ini dia isi boxnya, kalian bisa lihat. Dan yang agak aneh adalah ini masih pakai plastik. Yang kalian bisa lihat nih, pull tabnya ada di sini nih. Hup. Kita buka aja. Kenapa ya Apple sangat tidak konsisten ya? Yang iPhone udah pakai pull tab doang, ini masih pakai plastik. Dan ada satu lagi nih, nanti kita coba cek aja, langsung kita buka dulu boxnya. Bentuk iPad-nya ya, kalian bisa lihat ya. Mini. Nah, lala. Boxy abis, gila, keren banget. Oke, jadi ini dia. Pertama, kita dapat ada kelengkapannya apa aja nih. Yes, jadi kalian dapat user manualnya iPad mini. Oke, ada kurang lebih dalam berbagai bahasa juga. Dan yang baru adalah, nggak yang baru sih ya, stikernya tetap kurang lebih sama stikernya Apple yang ukurannya segini. Nah, sekarang di bawah nih guys, kalian bisa lihat kita masih dapat charger. Yes, chargernya USB Type-C. Ini kalau gua coba lihat sedikit ya. Yes, ini chargernya. Tulisannya ada di bagian dalam gitu guys. Chargernya ini adalah, wait, gue cek sebentar. 18 watt, 9 volt 2 ampere. Tulisannya agak susah sih dilihat, jadi ya percaya aja sama gue. Oke. Dan terakhir adalah kabelnya. Kita dapat kabel USB Type-C ke Type-C. Karena yes, iPad mini generasi ke-6 sekarang udah pakai port USB Type-C. Dan Apple sendiri kemarin waktu pengumuman, waktu launchingnya itu dia tuh meng-compare USB Type-C sama port predecessornya, port sebelumnya dari iPad mini generasi sebelumnya yaitu Lightning. Dengan mengatakan kalau Lightning itu sebenarnya jauh lebih jelek dibandingkan sama USB Type-C, tapi entah kenapa di iPhone masih pakai Lightning. Oke, saatnya. Nggak tarik aja sih. Lala. So, here we go guys. This is it. Ini dia iPad mini. Ini adalah yang warna Space Gray. Dan di sini tertulis iPad doang. Ya, iPad mini emang tulisannya cuma iPad doang ya. Oke, di bagian bawah kita akan menemukan port barunya yaitu si USB Type-C. Oke, kemudian di bagian sampingnya ini ada magnetic yang mana kalian bisa tempelin Apple Pencil generasi kedua. Nanti kita akan cobain. Oke, sekarang kita lihat ke bagian atas ada si Touch ID. Jadi ini adalah sensor fingerprint. Kalian bisa lihat ini bentuknya beda banget ya. Kayaknya kalau terakhir di iPad Air yang generasi keempat itu nggak glossy kayak gini. Ini glossy banget. Tuh, jadi mantul gitu kalau kena cahaya dan nempel fingerprint juga sih. Gue lupa sih tapi ya gitu. Dan yang baru lagi adalah ini dia ada tombol volume di bagian kiri atas daripada tabletnya, plus ada total 2 buah speaker tadi di bagian bawah 2 dan di bagian atas ada 2 juga. Di bagian kirinya nggak ada apa-apa. Oke, sip, langsung aja kita hidupin. Lala, hello. Yes, jadi ini kurang lebih sama dengan unboxing si iPhone kemarin yang ada tulisan Hello-nya. Dan gue akan coba registrasi dulu, nanti gue akan balik lagi. A few moments later.
Oke, yes, jadi udah beberapa jam kita lewatin guys, kurang lebih 3-4 jam, dan gue juga udah mainin si iPad mini ini selama kurang lebih beberapa waktu tersebut. Dan yes, kita akan coba ngecekin nih satu-satu, tapi sebelumnya gue bahas dulu aja ya spesifikasi detail dari si iPad mini 6 ini. Pertama, dari segi chipset dia menggunakan chipset terbaru dari Apple A15 A15 Bionic, RAM-nya 4GB, ini storage-nya 64, dan juga ada yang versi 256, Wi-Fi 6. Kemudian untuk layarnya sendiri, ini layarnya sekarang ukurannya 8,3 inch liquid retina display, panelnya IPS, refresh rate-nya 60Hz, rasionya 3:2, jadi agak beda sama sebelumnya 4:3, terus dia keterangannya 500 nits. Untuk baterainya dia katanya ketika dicek tuh 19,3 Wh, tapi klaimnya Apple itu kurang lebih sama iPad mini sebelumnya tuh bisa sampai 10 jam media playtime. Untuk kamera belakang dia pakai 12 megapiksel kamera, sedangkan kamera depan juga 12 megapiksel dengan model ultra wide yang ada fiturnya yaitu center stage, dimana kalian bisa pakai ini untuk video call dan dia akan ngikutin kalian gitu guys, sama kayak kemarin iPad Pro generasi 2020 yang kita kemarin sempat unboxing juga. Kemudian speakernya ada stereo tadi 4, udah pakai USB Type-C dan juga USB Type-C-nya ini compatible sama DisplayPort, jadi kalian bisa colokin si iPad mini ini ke monitor dan akan ke mirroring kayak gitu. Oke, jadi gua udah ngetesin beberapa aplikasi. Gua udah download Antutu Benchmark, Geekbench, ada Genshin Impact dan juga PUBG. Untuk Antutu Benchmark kita mulai ya. There you go, skornya adalah 770.953. Jadi kalau gua coba compare sedikit nih ya sama iPad Pro gua yang tahun 2018 ya berarti ya. Udah 3 tahun ini umurnya. Kita cek ke Antutunya. There you go, angkanya 621.000, jadi memang lebih kenceng di iPad mini generasi terbaru ini. Kenceng buat apa? Ya pastinya buat gaming, buat kalian yang pengen video editing mungkin di si iPad mininya itu juga udah bisa, dan ya banyak lagi sih. Sambil kita cek aja ke skor Geekbench sekarang. Untuk Geekbench-nya ini kalian bisa juga lihat iPad Pro itu di 1112, iPad mini 1582, jadi hampir 40% perbedaannya. Walaupun memang di bagian multicore, entah kenapa di iPad mini nggak segede skornya di iPad Pro 2018. Lagi gue tekankan 2018 ya. Wow. Oke, untuk GPU, nah sekarang nih di bagian GPU lah yang sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Pertama, di iPad mini lebih gede hasilnya 13.000, sedangkan di iPad 11.700, beda sekitar 1.600-an. Jadi beda sekitar 15% performance-nya lebih kencang di iPad mini. Jadi buat kalian yang pakai ini untuk gaming, gue bisa lihat ini bakalan jadi device yang sangat-sangat gila sih buat kalian. Kayak gue juga tadi sempet tes untuk main kayak Genshin Impact, untuk main PUBG, itu semua udah oke. Walaupun memang tadi karena upgrade rasio layarnya ke 3:2, dia itu masih ada black bar di bagian kiri kanannya. Tapi ya tenang aja, Apple pasti akan segera update ini dalam waktu dekat. Ini memang cuma karena baru aja. Sama PUBG itu cuma memang baru ada settingannya balance extreme, belum ada HDR extreme ya. Padahal nih chipset A15 harusnya bisa. Oke, nah sekarang kita taruh dulu aja, pinggirin si iPad Pro-nya. Gue pengen ajak kalian sedikit lihat nih di iPad mini-nya. Jadi, karena dia tuh pakai Touch ID guys, itu kita tuh mesti tekan tombol powernya baru dia bisa hidup layarnya. Atau ya kalau kalian main kalian bisa tekan ini, yang sebelumnya kan iPad mini nggak bisa, terus baru kalian tekan jari kalian dan harus ditahan. Jadi kecepatan fingerprintnya sebenarnya cukup standar untuk hari ini, nggak gitu kenceng-kenceng gimana banget, dan ya agak repot aja, kalian mesti tekan tombol powernya baru dia layarnya bisa hidup, atau kalian tekan sini baru kalian tahan fingerprintnya. Jadi nggak kayak HP-HP biasa kan Android, kalian tinggal taruh aja fingerprint kalian di sini terus layarnya langsung hidup. Kemudian yang kedua, change yang gua juga lagi notice adalah di bagian volumenya ini guys. Dia mereka mikirin banget sih. Jadi kalau kalian misalnya puter nih video ya. Ya kalau misalnya lagi posisi kayak gini, yang kiri ini adalah volume down. Sedangkan yang kanan adalah volume up. Tapi kalau kalian pindah kayak gini guys, yang ini jadi yang sebelumnya volume down, ini jadi volume up, dan yang bawah jadi volume down. Itu yang dipikirin banget sih sama Apple. Sedangkan kalau kita compare nih misalnya ya, kayak gua coba compare sama si Galaxy Fold. Nah, jadi kalau kita nonton YouTube posisi kayak gini, itu kita tekan tombol volume bawah, volume atas, itu kan kayak gini nih, up, down-nya tetap normal. Sedangkan kalau kita nonton kayak gini, dia tetap yang ini tuh adalah volume up. Sedangkan yang tombol turunnya adalah volume down. Jadi tetap sama, dia nggak berubah sesuai orientasi. Dan sekalian kita ngomongin YouTube nih ya, gue sedikit compare aplikasi YouTube di Android sama di iOS. Nah ini yang gue suka dari iPad adalah dia tuh nggak tahu kenapa aplikasi YouTube-nya lebih enak aja buat dipakai di layar gede. Sedangkan di Android ini gue mesti scroll di bagian kanan
untuk ngecekin ke komen, sedangkan di YouTube ini udah ada di bagian bawahnya. Padahal di Android kan YouTube kan punyanya Google ya, harusnya di Android lebih enak dong, cuma kenyataannya seperti itu. Inilah mengapa iPad enak banget buat dipakai nonton multimedia. Nah, sekalian kita buka YouTube, kita tes speaker aja. Guys, welcome back to Besenari YouTube channel sama gue Malvin dan Dias. Tadi kalian udah lihat kita udah unboxing iPhone 13 Pro yang warna Sierra Blue, dan kalian bisa lihat semua ya, dan gue rasa juga udah pada tahu warnanya kayak gimana karena udah banyak banget YouTuber Indonesia yang unboxing. Jadi di video kali ini gue akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian karena masih banyak nih kayaknya yang pengen tahu lebih tentang si iPhone 13 series. So yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Lebih kerasa ngebas di iPad sih memang. Dan sebenarnya dari segi volume menurut gua sama-sama oke sih, sama-sama kenceng, cuma emang di Fold agak sedikit ada distorsi aja di volume 100%, sedangkan di iPad mini sedikit lebih bulat gitu jadinya dapetnya. Oke, sekarang kita akan langsung tes ke bagian kameranya. Oke guys, ini dia gua lagi tesin kamera dari iPad mini. Ini adalah kamera depannya. Kalau misalnya ini kamera depannya sih wide banget sih, jadi enak buat kalian pakai misalnya pengen ngevlog, dan kualitas gambarnya juga menurut gua oke sih ini. Beneran detail, terus skin tone juga bagus, dan mikrofonnya atau suara audionya gimana menurut kalian? Tulis saja di kolom comment section di bawah. Sekarang kita tes ke kamera belakang. Oke, nah sekarang kita ngetesin kamera belakang dari iPad mini. Dan ini gue pakai resolusi 4K 30, tapi dia bisa sampai 60 fps. Dan ini juga di viewfinder di layarnya ini sebenarnya nggak stabil kelihatannya. Tapi tadi setelah gue tes pertama ternyata bisa jadi stabil loh gambarnya. Dan itu juga hasilnya oke banget. Kalian bisa dapat sekalian kayak ya alat buat video nih di dalam si tablet kecil ini. Mantep sih. Dan kualitas audionya sendiri menurut kalian gimana? Tulis aja langsung di kolom komentar di bawah. Nah, satu yang baru guys daripada si iPad mini adalah kamera selfie-nya yang kalian tahu nih bisa ultra wide, jadi bisa lebar banget. Kalian bisa pakai ini buat vlogging juga kayak tadi gue bilang. Dan inilah ada fitur center stage. Kalau kalian tadi pakai FaceTime itu dia akan bisa kayak ngikutin posisi di mana kalian berada. Jadi itu yang mantap juga dari kamera depan si iPad mini 6 ini. Super wide buat vlogging. Oke, terakhir adalah si Apple Pencil-nya. Jadi kalian juga bisa pakai Apple Pencil generasi kedua dan juga langsung ditempelin aja di bagian samping untuk dipakai. Dan ini juga enak banget sih. Bisa langsung screenshot gitu-gitu pakai si Apple Pencil-nya. Tuh, bisa quick note di sini. Kita screen dari kiri bawah itu screenshot, dari kanan bawah itu quick notes. Ya, I think that's it sih. Itu aja untuk unboxing daripada si iPad mini generasi ke-6 ini. So far sih, ya impresif sih menurut gua. Banyak banget improvementnya dibandingkan sama generasi sebelumnya yang akhirnya ganti desain. Banyak yang baru juga, dan layarnya juga semua oke. Cuma memang menurut gua ini secara tablet agak membingungkan sih ya. Karena ini di tengah-tengah antara HP kayak iPhone 12 Pro Max yang kayak gua pakai ini, sama tablet si 11 inch. Jadi kayak ketika gue ngerasa dulu gue pernah punya iPad mini, gue ngerasa iPad mininya nggak gitu kepake karena gue kadang prefer nonton di HP aja karena layarnya juga udah lumayan gede, 6, sekian inci kan ini kan. Tapi sekarang memang dengan layar yang lebih gede di iPad mini generasi ke-6 ini bisa jadi pembeda, bisa jadi perantara di antara HP dan tablet yang lebih oke sih. Bisa masuk kantong juga, gampang dibawa-bawa, dan mungkin buat kalian yang suka note taking ini bisa jadi device yang sangat oke banget, terutama dengan si Apple Pencil-nya. Oke, segitu aja guys untuk unboxingnya. Untuk harganya gue share sedikit di sini. 64 GB Wi-Fi only itu di 9,6 juta rupiah. Selulernya di 13,2. Kemudian yang 256 Wi-Fi itu 16,6 juta rupiah. Sedangkan yang seluler itu 14,7 juta rupiah. Jadi yang 64 GB seluler ke 256 GB itu bedanya dikit loh.
cuma beda 1,5 juta aja. Jadi ya kalau kalian memang penasaran ya bisa dicek, nanti gua taruh linknya di bawah. Ini gua dapet dari si GoPhone, tapi kalau kalian mungkin harganya kurang cocok ya mungkin nunggu aja beberapa bulan guys sampai harganya stabil sampai juga masuk resmi di Indonesia. Oke, thank you so much yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat dan kalau kalian ada pertanyaan lagi tulis saja langsung di kolom comment section di bawah. Dan yes, kalau kalian suka videonya boleh diklik like dan jangan lupa juga nanti gua akan share reviewnya, jadi make sure tulis pertanyaan kalian di kolom comment section di bawah. Jangan lupa juga subscribe, hidupin loncengnya, dan itu aja, nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Kecil banget, bisa pegang satu tangan.